Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Iza dari perwakilan PPL Minor di PKBI Kota Semarang. Sedikit cerita mengenai aku sendiri tuh sering galau. Entah galau karena salah jurusan mungkin ya. Bisa jadi sih. Karena gimana ya, dulunya aku itu nggak ingin kuliah tuh di Semarang. Tapi mungkin jodohnya di Semarang ini. Nah, sampai saat ini pun masih galau. Apa perlu aku manggil orang yang udah ahlinya mungkin ya biar bisa konsultasi secara lebih luas mengenai kegalauanku ini? Oke dah, kalian harus bisa nih, kalian harus tahu juga agar tidak salah jurusan juga sih ya. Biar nggak galau-galau, biar nggak di tengah jalan itu rasa bosan atau gimana ya. Kita panggil aja yuk ahlinya para ahli ini ya. Oke. Oke, silakan Mas Taufik. Sambut ini Mas Taufik. Halo, Halo, Mas Taufik. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah ya. Ini aku lagi di Solo ya. Ini agak di Semarang. Oh Apa kabar ya, di Semarang? Semarang ya. gimana? Cerah. Ini agak merinding, gerimis maksudnya Mas. Ini di Solo juga gerimis terus nih. Ini jadi Hujan. Bang, untuk agak-agak hangatan dingin di sebenarnya Mas sini, ini. nggak seperti biasanya. Ya, itu nih Mas. Hujannya bikin tambah galau Mas. Galau, galau. Oke. Iya Mas. Ini berarti kita mau ngobrolin galau-galau toh? Iya, ini apalagi ya ini ya masa pandemi udah gak boleh keluar, tambah galau juga ini. Gimana Oke, coba oke. Mas? Berarti hostnya ini yang galau ya, makanya mau bahas tentang Aduh, galau-galau. betul sekali Mas, betul. Oke, oke, oke. Ya. Aduh ini jadi ini ya apa ya, ikut acara Geria Muda jadi merasa muda lagi. Aku juga remaja ya, tapi 10 tahun yang lalu. Oh, gak apa-apa Mas. Remaja 10 Jiwa-jiwa tahun yang remaja, lalu ya, ini jadi mantan masih jiwa remaja. muda. Kayak ngomong-ngomong galau ya, kayaknya itu penyakit utamanya remaja ya, itu galau ya. Ya apa Betul, galau. pasti. Bangun tidur galau, sampai mau tidur lagi Ya, galau lagi. Ya. galau. Apalagi kalau gak ada notif dari si doi. Ya. Itu kayaknya yang bikin galau dah itu si doi itu. Nah, kita galaunya di HP-nya apa doinya ini? Iya, iya, bisa. Oke, jadi gimana nih, mau tanya apa tentang galau, ya, pergalauan? Iya sih, gini Mas. Aku ini tuh galau banget karena dulunya tuh nggak ingin kuliah di Semarang, tapi jadinya di Semarang nih sampai itu. Oke, berarti gimana sih Mas biar nggak galau gini? Oke, galau karena merasa nggak pengen kuliah di Semarang, tapi kuliah di Semarang. Tapi ngomong-ngomong, pengen kuliah di mana Iya. sih? Dan kuliahnya di mana ya? Maunya ya di luar negeri gitulah. Luar negeri. Oke. Ya gitulah, kan mimpi-mimpi dulu lah. Oke. Ya mungkin nanti S2-nya di luar negeri. Ya amin. Ya itu salah satu yang sering ini terjadi ya sama remaja itu galau. Salah satunya itu kuliah ya, atau pendidikan. Terus ada lagi tadi ya, misal tentang doi, jadi tentang asmara, kuliah, karir, kan, itu kehidupan pribadi itu kayak ya memang wajar terjadi pada remaja ya, yang sedang mencari jati diri yang sesungguhnya. Kalau merasa kok kayaknya aku salah masuk kampus atau aku salah masuk jurusan, itu tuh sangat sering terjadi. Bisa jadi karena memang waktu dari awal ini apa ya, memang masuk kuliahnya itu karena bukan keinginan sendiri gitu kan, entah itu disuruh orang tua atau ikut-ikutan temen, atau ya udah daripada nggak kuliah waktu itu yang terima dari kampus di Semarang misal kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu
galau boleh ya, menurutku itu galau boleh-boleh aja, itu normal. Tapi yang nggak boleh itu terus kita larut dalam galau ya. Jadi lama-lama kok diratapi, direnungi, apalagi ditangisi kayak gitu kan. Itu kayaknya nggak bagus ya. Itu jadi percayalah, misal kayak kuliah ya, kita tuh bisa ini flashback bahwa dulu kenapa sih kita masuk Semarang, kampus di Semarang, atau jangan-jangan memang ini udah digariskan Tuhan ya, dan tidak selalu hal-hal yang kita belum tentu hal yang kita dapatkan atau yang kita inginkan itu yang terbaik bagi kita gitu loh. Jadi misal ini Kak Iza itu pengen kuliahnya di luar negeri gitu kan, tapi kok dapatnya kuliah di Semarang gitu kan. Nah, kita bisa aja berpikir begini, jadi ya bisa jadi memang ini yang terbaik yang di Semarang, kita kan nggak tahu ya itu. Jadi bisa aja ini memang udah digariskan Tuhan yang paling baik gitu kan, jadi kita jalani aja dengan sebaik-baiknya, pasti akan akan indah lah, akan menghasilkan hal yang positif. Itu sih salah satu tipsnya supaya nggak galau. Terima kasih Mas ya. Tapi sebelumnya ini maaf Mas, belum perkenalkan. Oh ya. Mas Taufik ini dari dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Di Solo. Tadi bilangnya di Solo. Saya sempat keingat itu ternyata dosen di sana. Mohon maaf Mas ya. Iya nggak apa-apa. Ya sekarang aku aktif di sini ya. Jadi kegiatannya di Solo. Walaupun juga kadang di Semarang ya, karena keluarga itu di Semarang. Tuh masih aktif di PKB Kota Semarang juga. Itu karena kalau ada waktu kapan-kapan pada main di sini anak-anak Gereja Muda ke Solo. Siap. Oke. Termotivasi ini buat jalan-jalan biar gak galau. Ya lanjut, Mas sendiri pernah nggak sih ngalamin itu galau di usia remaja Mas? Ya, pasti ya. Ini remaja itu kan definisinya macam-macam ya. Ini tapi kita kalau makainya itu definisi remaja ala PKBI itu dari 10 sampai 24 tahun. Ya. Nah, kalau tanya aku pernah galau tidak di umur 10 sampai 24 tahun? Ya pasti banyak macam-macam galaunya, tadi udah disebutin dikit ya, kayak tentang pendidikan, karir, asmara, itu kan wajar lah ya gitu. Tidak mungkin ya kita sebutin semuanya ya, itu terlalu banyak, mungkin 1-2. Ya galau misalnya pas dari SMA, misal umur berapa sih, 17 tahun mau ke universitas, itu kan galau. Kira-kira mau ngambil jurusan apa, di kampus mana, ya kan, itu galau. Dan lumayan ini siapa sih, lumayan berat, maksudnya lumayan berat galaunya gitu kan, karena ya kan kita mikir dah hanya tentang kita suka apa ya, pengen jadi apa ke depannya, di masa depan pengen jadi apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri kan nggak tahu kan, maksudnya banyak yang remaja sebenarnya aku itu pengen jadi apa sih, itu kadang diri sendiri nggak tahu, apalagi orang lain, orang tua, guru BK atau guru itu kan. Nah itu yang bikin galau itu kan, bikin masalah itu kan, bikin ada bergejolak di jiwa gitu kan, itu banget itu. Terus lulus kuliah umur ya masih remaja juga ya, berarti umur 23 tahun ya, itu lebih galau lagi kan. Dan terus mau bagaimana nih kehidupan pasca kuliah, mau berkarir di mana itu kan, mau berkarir di kota mana atau bahkan di luar negeri, itu kan juga sebuah kegalauan. Atau kenapa sih ada hal-hal yang disesali, kenapa waktu SMA tidak seperti ini, kenapa waktu kuliah tidak seperti ini, atau bahkan ada yang ekstrim, kenapa saya kuliahnya di sini gitu kan, seperti tadi macam itu contoh gitu kan, contoh seperti itu. Salah di akhir Mas ya. Itu contohnya. Banyak kalau mau tanya galaunya apa saja ya banyak, mungkin gimana satu podcast sampai episode 100 mungkin baru bisa. Waduh, penuh perjuangan itu berarti. Rasanya gimana Mas galau itu Mas?
Rasanya ya nggak enak ya. pengen cerita galau yang tentang asmara tapi agak malu. Oh, silakan Mas, mungkin waktu kuliah atau apa karena Ya waktu kuliah kebanyakan lah, apa? maksudnya Waktu kuliah remaja asmaranya itu hubungannya kan gimana? pernah apa sih patah hati gitu kan, ya itu kan galau juga. Waduh, ya, Ya itu kayaknya itu yang paling sama berat berarti deh Mas. kayaknya. Maksudnya itu sampai Ya, salah satu yang paling berat itu sampai kayak males ngapa-ngapain kan. Masih kuliah waktu itu ya. kan, kuliah males. Mau Hmm. di Semarang, mana kuliah saya di Semarang ya dulu. Oh, Pengen keluar dari di mana Mas? Semarang, dan saya kan orang Tegal ya, rumah saya di Tegal, tapi juga nggak Oh, ya. pengen jadi di Semarang juga pengen pergi, tapi nggak pengen pulang ke Tegal, jadi pengen pergi kemana itu kan yang nggak jelas, ini pengen ke antah Ya. berantah. Itu contoh galau yang cukup berat. Itu terus galau lagi yang Oke. lainnya ya waktu itu apa lulus Hmm. SMA itu kan, terus apa ya tentang mau ke kampus mana itu juga berat gitu kan, karena kendala Ya. apa sih namanya, pengen kuliah di sebuah tempat gitu, misalnya di sebuah kampus tapi tidak semulis itu, ada kendala uang misalnya kan, finansial, kemudian ada Ya. kendala apa sih ya mungkin tidak memungkinkan di situ karena banyak alasan itu. Terus kalau setelah lulus apa S1 ya galau pasti pekerjaan lah itu kan, karena tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang diimpikan gitu. Pasti galau kan, kita mikir Oke. apalagi laki-laki ya, lulus apa sih kuliah kan mikirnya nggak dapat pekerjaan itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi nanti bagaimana apa untuk Ya. keluarga itu kan, untuk istri, untuk anak kayak gitu. Begitu, Hmm. jadi Oke. rasanya mantap lah pokoknya. Waduh, mantap sekali. Begitu. Oke, jadi ini Masnya dengar-dengar udah punya momongan nih Mas. Oh Selamat ya, Mas ya. baru Ya alhamdulillah. Allah. Papa baru, Alhamdulillah. Oke. Ya, Papa muda. papa muda. Papa muda. Oke. Dari remajanya Mas ini nih. Kenapa sih remaja itu kok sukanya galau? Padahal galau itu kayak tadi rasanya ya rumit. Benar-benar ya, kalau boleh milih ya mesti gak ada yang mau galau kan, tapi kenapa ternyata pada Oke. remaja kok sering galau itu kan, mulai dari pertama mungkin ya karena remaja kan diawali dari puber ya. Dari puber aja itu kan kita udah galau. Kenapa Ya. galau? Karena sebenarnya banyak faktor. Satu, perubahan fisiologis, biologis ya. Jadi hormonnya berubah. Dari awalnya anak-anak menjadi remaja itu berubah hormonnya. Nah, hormon itu mempengaruhi psikologis, ya pikiran. Galau itu kan dari pikiran kan, itu karena hormonnya berubah, jadi mempengaruhi psikologis atau pikiran. Diawali puber, awalnya mungkin tidak tertarik lawan jenis, jadi tertarik lawan jenis. Nah itu kan sudah bikin galau kan. Awalnya mungkin misal Kak Izah dulu waktu SD sama teman laki-laki itu biasa saja gitu kan. Waktu puber, oh kok tiba-tiba kok jadi menarik ya. Sampai pulang juga masih kepikiran ya. Nah itu kan berarti jadi galau kan. Yang awalnya biasa aja jadi kepikiran terus, kok jadi kepikiran sih gitu. Kok dia kayaknya ganteng nih kayak gitu. Itu ya sama cowok juga, kok itu kok kayaknya cantik ya, kok menarik ya. Nah itu galau. Apalagi misal suka kemudian udah mengungkapkan perasaannya tapi ditolak misalnya, ya galau kan. Gitu. Kalau diterima itu mungkin gak galau gitu kan, tapi kalau ditolak atau mau mengungkapkan aja udah takut gitu kan, itu galau. Iya. Tuh, itu pertama karena itu. Terus yang kedua, remaja itu karena kan belum ini ya, belum stabil ya. Jadi remaja itu kan masih labil ya. Belum mandiri lah ya, masih ikut orang tua. Sementara remaja sebenarnya kan sudah menginginkan, sudah punya kemandirian, artinya sebenarnya sudah bisa hidup sendiri, tetapi dalam beberapa hal masih bergantung pada orang dewasa.
ya orang tua terutama orang tua, terus kalau di sekolah ya masih apa sama guru sama dosen kalau di kuliah. Nah itu jadi kan galau, jadi dia adalah ini sering galau karena adanya ini antara yang diinginkan remaja itu dengan kadang dengan orang tua atau guru atau dosen itu tidak sesuai. Nah kan akhirnya jadi pertikaian dalam batin. Nah itu galau. Nah, itu. Jadi galau juga. Itu terus tidak adanya ketidakpastian, remaja itu kan belum pasti, belum jelas nanti mau jadi apa, penghasilannya dari mana, karirnya apa. Itu kan jadikan sebuah hal yang buat stres itu kan. Nah itu kan jadi galau juga. Jadi intinya itu karena memang biologis, yang kedua karena secara maksudnya remaja itu belum independen ya, belum mandiri, belum stabil, itu masih tergantung pada orang dewasa. Di sisi lain dia sudah merasa saya itu sudah bisa hidup sendiri, gitu kan? Itu. Iya, sering. Itu dari beberapa faktor tadi itu Mas, kan ada faktor juga psikologisnya itu bisa merujuk ke kesehatan mental si remaja tersebut nggak sih? Bisa banget. Semua hal masalah pikiran gitu ya, sekecil apapun kalau itu dipupuk terus jadi masalah besar ya bisa ke kesehatan mental ya, mental health. Walaupun tadi kan galau, risau atau emosi itu ya, emosi itu semua hal yang normal ya, emosi itu senang, sedih, kecewa, jijik, itu sebuah hal yang normal. Tapi kalau berlebihan kan itu jadi bisa mental health-nya kena ya, itu. Jadi ketika galau itu terus bisa sikapi dengan wajar aja atau tidak menjadikan sebuah hal yang berlebihan ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau misal tadi Kak Izah, kok aku ini ya merasa galau ya, kenapa sih aku harus kuliah di Semarang sih, nggak di luar negeri aja gitu kan. Kemudian dipikiri terus, disesali terus, tidak mencoba mengimbanginya dengan kegiatan yang positif kayak gitu kan. Itu bisa saja nanti jadi frustasi, depresi, itu kan kesehatan mental juga ya kan. Terus menyalahkan orang tua atau menyalahkan diri sendiri, bisa jadi gitu kan. Semacam itu. Iya, terkadang itu galaunya menyalahkan diri sendiri itu. Ya, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berdaya, gitu kan. Iya, bahkan kalau di kampus pun ini bukan kampus aku, ngapain, kadang itu. Karena itu berlebihan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak boleh berlebihan kalau galau ya. Iya, yang berlebihan itu jelek lah. Jelek, udah. Dinikmatin aja teman-teman ya. Dari lebih ada kata itu sih Mas, ada kata-kata dalam bahasa Inggris sih, yaitu quarter life crisis. Itu sama nggak sih sama dengan galau? Oke, quarter life crisis. Nah, oke. Sebenarnya ini ya galau juga ya, salah satu galau. Hanya quarter life crisis itu kan bahasa Indonesianya krisis seperempat. Quarter itu seperempat ya. Kurang lebih itu krisis seperempat abad gitu loh. Maksudnya ini galau, ini spesifik tapi ya, jadi galau yang spesifik, galau yang yang ada pada remaja usia sekitaran 25 tahun. 25 tahun itu antara 18 sampai 30-an kayak gitu. 30. Jadi remaja akhir lah kalau ngomong. Kan remaja itu remaja awal, itu awal ya, jadi umur 10 sampai SMP lah. 15, kemudian remaja tengah itu SMA 15 sampai 18, kemudian remaja akhir itu 18 sampai 24 atau kuliah gitu kan, kuliah. Jadi SD SMP itu awal, SMA itu tengah, kemudian akhir itu kuliah dan kerja awal gitu. Nah, quarter life crisis itu galau yang dialami remaja akhir. Itu berkaitan dengan ya masalah-masalah dia sudah remaja akhir ya, atau menjelang dewasa.
kegalauannya apa ya, seputar jelas sama sih, agak mirip dengan remaja awal sama tengah sih, tapi dia ada yang lebih yang menonjol lagi itu tentang karir ya. Iya, Karir ya. Jadi karir itu pasti itu galau tentang nanti aku jadi apa, jadi pekerjaanku apa, apakah akan mencukupiku gitu kan. Itu jadi galau. Tuh, terus asmara juga masih, tapi asmara yang lebih serius. Jadi nanti aku apa namanya, pasanganku siapa ya, maksudnya istri atau suamiku siapa kan, semacam itu. Itu yang terutama dua ini. Jadi dua ini yang paling utama ya, menonjol di usia-usia segitu, usia kuliah sampai apa 29 kayak gitu, yang dipikirin tentang itu. Nanti aku nikah kapan, nikah sama siapa gitu kan. Terus aku kerjanya bagaimana gitu kan. Kalau laki-laki, lah aku belum kerja, atau kok kerjaanku kayak gini cukup gak ya nanti untuk berkeluarga gitu kan. Atau kok kerjaku masih kontrak ya, belum tetap kayak gitu. Itulah. Pernah dialami juga ya. Paling karir ya, Mas. Karir kadang kan juga sekarang juga sulit ya. Paling banyak pengangguran sekarang itu, banyak yang di PHK. Betul. Sebenarnya kasihan, tapi gimana juga ya. Jadi kebijakan pemerintah juga pun harus mengeluarkan mereka. Jadi banyak pengangguran itu juga kadang melihat, aduh kasihan, kesehatan mentalnya dia gimana nanti, udah fokus kerja, udah semangat kerja, taunya di PHK itu. Ya semoga aja dapat kerjaan lagi lah. Ya, dari beberapa tadi permasalahan, Mas, ya cemas mungkin karena kurang percaya diri dengan jati dirinya itu, tidak mau maju, putus semangat itu karena galau ya, karena di usia tersebut. Cara mengatasinya itu, Mas, dengan apa aja ini? Cara mengatasinya baik galau maupun galau yang spesifik tadi, yang quarter life crisis itu ya. Jadi sebenarnya gini, tadi ya, kita terus mikir kalau ya memang normal ya kalau kita itu galau. Itu satu, itu kita menerima itu. Jadi harus bisa berdamai dulu bahwa ya memang galau itu satu yang normal. Jangan terus terlalu kenapa sih aku galau gitu. Enggak, itu semua orang juga mengalami itu gitu kan. Dan harus percaya bahwa aku juga bisa mengatasi ini gitu kan. Jadi harus percaya dulu bisa mengatasi, jangan terus merasa lah aku bisa keluar dari galau ini gak ya, mungkin gak ya aku sembuh gitu kan. Harus percaya dulu. Jadi harus percaya dulu. Terus yang kedua, bagaimana kita harus berpikir positif ya, berpikir positif. Jangan lihat di sisi negatif. Jadi contoh misal, ini nanti apa ya, banyak kasih contoh yang udah tak alamin aja lah ya, gitu kan. Iya. Jadi kayak misal yang ini ya, kalau mahasiswa itu kok kayaknya salah jurusan, salah kampus gitu kan. Itu sebenarnya gampang kok, tinggal mikir kayak gini aja. Salah jurusan memang bukan hal yang bagus ya, itu satu hal yang tidak bagus ya kan. Tetapi kita harus berpikir lagi ke bawah, kita lihat ke bawah, ada banyak orang atau teman-teman kita di luar sana itu tidak bisa seberuntung kita menikmati bangku kuliah gitu kan. Padahal bisa jadi mereka itu jauh lebih cerdas dari kita, jauh lebih berpotensi kan, jauh lebih rajin dari kita itu kan. Jadi kita itu harus merasa beruntung dulu. Oh iya ya, bagaimanapun walaupun aku sepertinya kurang terlalu sreg kuliah di kampus ini, di jurusan ini, tetapi tetap harus sangat-sangat bersyukur. Teman-temanku ya, misal teman-temanku aja banyak yang lebih pintar dariku, lebih rajin dariku belajarnya. Mereka tidak bisa kuliah kan. Apakah suatu hal yang bijak ketika kita terus meratapi kuliah kita, atau bahkan kuliah dengan tidak maksimal gitu kan? Itu pertama itu. Jadi harus bersyukur dulu. Bersyukur, terus kita juga kayak merasa kira-kira ini gak sih, maksudnya wajar gak sih kita udah dikasih kesempatan untuk kuliah gitu kan, dimana itu tidak semuanya bisa menikmati itu, tapi kita sia-siakan itu. Dua, kita juga harus optimis ya,
bahwa nanti di masa depan kita akan sukses kan. Bahkan ya kalau kita mau lebih ini lagi ya, lebih positif lagi, sukses itu apa sih sebenarnya sih? Itu kan yang bikin galau kan. Nanti di masa depan aku bisa seperti ini tidak sih? Itu kan kayak gitu kan yang membuat galau kan. Iya, galau. Aku kuliah di sini atau jurusan ini nanti di masa depan aku berhasil apa tidak, sukses apa tidak, itu yang bikin galau salah satunya. Nah, kita itu harus mikir gini, ya insya Allah aku bisa berhasil kan. Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk kuliah di sini, orang tua sudah memberikan kita kesempatan membiayai kuliah di sini kayak gitu kan. Kita harus membuktikan itu sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada orang tua, gitu kan, dan kepada orang-orang sekitar kita, gitu kan, bahwa kita bisa, gitu kan. Itu harus percaya diri dulu. Kalau aku dulu, misalnya, aku percaya bahwa tidak ada profesi yang rendah atau profesi yang tinggi kayak gitu. Tidak, semuanya itu sama, asal dilakukan dengan maksimal, kan, itu. Tidak ada jurusan yang ini jurusan bagus, ini jurusan jelek. Misal kedokteran bagus, terus jurusan keguruan jelek misalnya. Itu jurusan ecek-ecek misalnya, atau tidak ada. Kalau memang ada dokter yang jelek, ada yang dokter bagus, ada guru yang jelek, ada yang guru bagus, kan? Setara. Jadi semuanya setara. Nggak mungkin dong semua menjadi dokter semua, kan? Bagaimana dunia ini semua jadi dokter? Nanti siapa yang jadi gurunya dokter? Nanti siapa yang arsitektur? Nah, iya, guru itu dokter itu bisa jadi dokter karena guru, kan? Gitu. Anaknya dokter juga nanti ke sekolah, siapa yang mau ngajari guru? Masa dokter juga kan? Jadi itu equal, jadi setara. Kita harus mikir kayak gitu. Tidak boleh mengecilkan jurusan kita sendiri. Itu seperti itu. Itu yang kedua. Ya, dan berusaha semaksimal mungkin. Udah itu nanti bisa sembuh galaunya. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan tips ini dari Mas Taufik. Gimana kita harus percaya diri, kita berpikiran positif, kita optimis dalam menjalankan apa yang sudah menjadi pilihan yang dia telah diambil nih, Mas ya. Jadi maksimalkan itu. Tidak ada yang sia-sia. Lagi kamu mau berusaha. Ya. Mungkin dari situ, Mas, pesan-pesan untuk teman-teman nih yang galau, pesan-pesan untuk mereka apa aja nih? Khususnya saya ini masih lagi galau karena masih ya pesannya itu sih intinya. Memang kita itu harus banyak bersyukur ya. Kayak sekarang kebetulan aku jadi dosen, jadi banyak berhubungan juga dengan mahasiswa ya, remaja akhir gitu kan. Banyak yang galau kayak misal ya tadi misal kok salah jurusan Pak, atau kayaknya aku salah kampus gitu kan, terus nanti gimana gitu kan. Ya itu karena menurutku karena saat tadi ya terlalu meratapi sebuah yang sudah digariskan Tuhan, itu satu. Udah, kita berdamai dengan diri sendiri, dan apa yang sudah digariskan itu nanti ke depannya mau jadi suatu hal yang positif atau negatif itu adalah ini ya, kita yang menentukan ya. Jadi jangan kita tuh kalah dengan takdir gitu loh, ibaratnya. Begitu. Kalaupun misal aku senang olahraga misalnya, ya sudah, bisa saja kamu tetap di karir itu tapi juga tetap melanjutkan olahraga misalnya. Atau kalau memang berani dan sudah menghitung dengan baik kan, kemudian pindah menjadi berkarir ke olahraga, silakan kalau memang berani gitu kan, seperti itu. Tapi intinya sebenarnya semua itu mungkin bagi kita itu kelihatannya jelek gitu kan, belum tentu jelek, dan di masa depan juga belum tentu jelek kayak gitu kan, tergantung kita. Tuh, jadi berdamai, kemudian yang kedua bersyukur kayak gitu kan, bahwa kita harus buktikan bahwa saya tuh kadang gemes ya sama mahasiswa itu. Kamu itu udah di sini udah beruntung bisa kuliah, tidak semua bisa kuliah ya di kampus.
sedikit loh, mahasiswa itu persentasenya sedikit dibanding penduduk Indonesia, jadi hanya berapa persen. Jadi mahasiswa itu adalah orang yang spesial, istimewa ya. Masya Dan Allah. itu tidak semua, bahkan sebagian besar mahasiswa itu tidak menyadari itu, kan, tidak mensyukuri itu. Itu, jadi harus dimaksimalkan, harus benar-benar jadi kan apa istilahnya agent of change kayak gitu ya. Oh ya. Tidak boleh sama, mahasiswa sama yang bukan mahasiswa tidak boleh sama, harus lebih spesial. Bukan terus untuk sombong, tapi kita harus lebih berguna gitu kan, lebih pinter yang digunakan untuk manfaat kebermanfaatannya untuk masyarakat ya gitu loh. Bukan pinternya untuk oh aku nih pinter mahasiswa, bukan kayak gitu. Kamu mahasiswa pinter tapi gak guna ya percuma, mendingan gak usah jadi mahasiswa. Gitu. Iya. Itu pokoknya maksimalkan, kemudian ya apa ya, galau kadang itu yang bikin parah itu kayak disimpan sendiri gitu kan, curhat sama temen misalnya, atau di Gria Muda itu ada konselor remaja, itu curhat sama konselor remaja gitulah, nanti juga hilang sendiri itu, seperti itu. Jangan biarkan galau itu membuatmu jadi negatif ya, jadi terpuruk, tapi bisa malah juga jadi energi untuk apa ya, maju kayak gitulah mungkin pesannya. Ya, terima kasih Mas Taufik. Nih teman-teman, sangat penting ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Taufik. Kita bersyukur karena apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah udah ditakdirkan untuk kita. Dan lanjutnya lagi itu kita harus bisa berdamai. Ya memang itu agak sulit, tapi kita harus bisa belajar untuk berdamai pada diri kita. Kalahkan ego kita ya. Jadi jangan gampang aku ingin itu, ingin ini, ingin itu, harus dipasarkan. Jangan ya, kita harus bisa berdamai, bisa mengalahkan ego kita. Jadi bersyukur, berdamai, dan optimis selalu. Oke, para pejuang galau, udah hentikan ya. Kita masih punya jalan untuk menuju masa depan. Masa depan kita masih luas, tak boleh ada kata-kata galau lagi. Optimis. Terima kasih Mas Taufik. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi, semoga ketemu di Semarang Mas ya. Biar enggak ketua kayak gini. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.